10 barang bekas yang bisa jadi wadah organisasi saat beberes rumah sebelum lanjut. Jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu Ibu, judul video ini bukan sekadar clickbait manis di beranda, tapi potret jujur kehidupan rumah tangga hari ini. Ketika paket belanja datang, lebih sering dari tamu. Barang masuk tanpa pamit dan rumah terasa penuh walau isinya itu-itu saja. Di tengah harga kebutuhan yang makin bikin dompet menarik napas panjang, rasanya mikir 2 kali buat beli organizer baru. Sementara di sudut rumah sudah ada botol, kardus, dan kaleng yang sebenarnya cuma menunggu dipeluk fungsinya. Kita hidup di era serba cepat. Tapi urusan beberes rumah tetap jatuhnya ke pundak Bu Ibu, lengkap dengan drama kecil dan komentar ringan yang kadang bikin senyum kecut. Pembahasan ini penting karena rumah bukan cuma soal rapi, tapi soal waras. Dan waras itu mahal kalau setiap solusi harus keluar uang. Barang bekas sering dianggap tidak bergengsi, padahal justru paling setia menemani proses hidup sehari-hari, dari dapur sampai kamar anak, dari pagi sampai malam. Ada sedikit satire di sini. Kita sering beli wadah baru untuk menata barang lama. Padahal yang lama itu sebenarnya sudah siap jadi pahlawan. Hanya kurang pengakuan sebagai pengantar yang relevan dengan kondisi sekarang. Laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pola konsumsi rumah tangga meningkat seiring belanja daring dan barang non-makanan yang makin menumpuk di rumah. Sehingga kebutuhan pengelolaan ruang jadi isu nyata di banyak keluarga Indonesia. Jadi pembahasan ini bukan sekadar tips hemat, tapi strategi bertahan hidup versi ibu rumah tangga modern yang multitasking, penuh akal, dan tetap bisa bercanda meski rumah belum sepenuhnya rapi. Botol plastik bekas air mineral itu sering dianggap remeh, padahal di rumah emak-emak benda ini setara harta karun tersembunyi. Coba bayangkan, kolong wastafel yang biasanya isinya campur aduk antara sabun, sikat, lap, dan harapan hidup yang sempat hilang. Tiba-tiba, jadi lebih tertata hanya karena botol bekas dipotong rapi. Aku pernah simpan sikat WC kecil di situ. Bukan buat dipamerkan tentu saja, tapi setidaknya tidak lagi nyempil di belakang galon. Rasanya ada kepuasan batin yang aneh. Seperti menang undian tapi versi ibu rumah tangga. Kaleng biskuit bekas lebaran itu jangan pernah diremehkan. Karena hampir semua rumah pasti punya dan biasanya isinya bukan biskuit lagi. Di rumahku kaleng ini jadi penjara khusus kabel-kabel yang kalau dibiarkan bebas bisa bikin emosi naik turun. Kabel aneka charger handphone, kabel setrika, sampai kabel kipas angin yang entah kenapa selalu kusut walau tidak dipakai. Semua masuk satu kaleng. Setiap buka tutupnya rasanya kayak lagi buka kenangan lebaran. Bedanya sekarang isinya bukan nastar, tapi kabel yang bikin hidup lebih tertata. Kotak sepatu bekas itu, teman setia emak-emak yang suka bilang, nanti saja dirapikan. Kotak ini bisa disulap jadi tempat mainan anak, alat tulis, atau barang kecil yang kalau dibiarkan bisa menyebar seperti koloni semut. Aku pernah pakai satu kotak khusus untuk mainan anak yang bunyinya nyaring. Jadi kalau lagi pusing, tinggal tutup kotaknya rapat-rapat. Ditambah dibungkus kertas bekas atau kain lama, kotak sepatu naik kasta dari sampah. Jadi organizer rumahan yang bikin hati sedikit lebih tenang. Toples plastik bekas kue atau kerupuk itu pahlawan tanpa tanda jasa di dapur. Biasanya numpuk di sudut lemari
dan bikin kita bilang nanti juga kepakai. Ternyata benar kepakai buat bumbu sachet yang sering bikin laci terlihat seperti tempat penyimpanan rahasia, organisasi rahasia. Dengan toples ini, kecap sachet, saus, dan gula kecil-kecil bisa berdiri manis tanpa drama. Masak jadi lebih cepat. Tidak perlu bongkar satu laci hanya untuk cari satu sachet yang sebenarnya ada tapi bersembunyi. Tas belanja kain atau goodie bag acara itu jumlahnya sering tidak masuk akal. Padahal kita merasa jarang belanja. Tas ini cocok banget jadi wadah sementara saat beberes satu ruangan ke ruangan lain. Aku sering pakai buat kumpulin barang yang nyasar, dari mainan anak, remote TV, sampai charger yang entah kenapa selalu pindah tempat sendiri. Beberes jadi terasa seperti misi terencana, bukan lagi olahraga dadakan keliling rumah. Ember atau baskom plastik bekas yang sudah tidak dipakai mandi itu jangan langsung disingkirkan. Di rumahku, ember ini jadi markas besar mainan anak. Jadi, kalau tamu datang, tidak perlu drama 15 menit nyapu mainan ke kolong sofa. Anak pun diajarin satu aturan sederhana, selesai main, mainannya mandi dulu di ember. Tidak selalu rapi sempurna, tapi setidaknya lantai bisa terlihat lagi. Rak piring rusak yang sudah tidak layak tampil di dapur utama masih bisa punya kehidupan kedua. Rak ini bisa dipakai buat susun tutup panci, talenan, atau loyang yang biasanya bertumpuk bikin emosi. Aku taruh di bawah meja dapur, dan tiba-tiba semua barang itu punya tempat masing-masing. Rasanya seperti menemukan sudut rahasia rumah yang selama ini terabaikan. Botol kaca bekas saus atau selai itu, kalau sudah dicuci bersih, bisa jadi aksesoris dapur yang estetik tanpa keluar biaya. Aku pakai buat simpan sendok kayu dan spatula. Jadi tidak perlu lagi cari-cari di laci sambil ngomel. Ditata dekat kompor, dapur terasa lebih hidup dan sedikit lebih niat masaknya. Walau menu tetap tempe lagi. Ada kebanggaan kecil saat pakai barang bekas, tapi fungsinya maksimal. Keranjang buah plastik bekas itu sering terlupakan, padahal fungsinya luar biasa. Keranjang ini bisa dipakai di kulkas untuk pisahkan sayur, buah, dan bahan masakan lain. Tidak ada lagi drama cari tomat yang ternyata nyempil di belakang es batu. Tas jadi lebih rapi dan masak tidak lagi terasa seperti main petak umpet. Kardus bekas paket belanja online itu adalah simbol kehidupan emak-emak modern. Kardus ini bisa jadi tempat arsip, dokumen, atau barang musiman seperti taplak lebaran dan hiasan Natal. Aku suka susun rapi dan kasih tulisan tangan. Rasanya seperti punya gudang kecil, walau rumah tipe minimalis. Setiap lihat kardus itu, ada rasa puas karena barang tidak lagi berserakan, dan dompet juga tidak tersakiti. Kalau dipikir-pikir, semua wadah dari barang bekas tadi bukan cuma soal menyimpan barang, tapi soal menyelamatkan kewarasan di tengah rumah yang isinya suara panggilan mama dari berbagai arah. Rumah memang tidak selalu rapi, tapi setidaknya kita tahu kekacauan itu sudah punya tempat tinggal masing-masing. Ada rasa lega ketika barang-barang kecil tidak lagi berkeliaran seperti anak-anak habis libur panjang. Dan kita bisa duduk sebentar sambil merasa, oh ternyata aku masih cukup waras hari ini. Menjadi ibu rumah tangga tuh sering seperti stand-up komedi, tanpa mic, penontonnya keluarga sendiri. Dan punchline-nya baru terasa tengah malam, saat rumah sudah sepi. Kita tertawa sambil beberes, kadang sambil ngomel, tapi tetap dilakukan karena rumah ini hidup dari tangan kita. Barang bekas yang berubah fungsi itu seperti pengingat kecil bahwa kita ini kreatif, tahan banting, dan bisa menyulap kekurangan jadi solusi tanpa harus buka aplikasi belanja lagi. Pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna, karena rumah yang terlalu rapi kadang justru mencurigakan. Selama rumah masih hangat, barang punya tempat pulang, dan hati kita tidak terlalu penuh sesak, itu sudah cukup. Dari wadah sederhana itu. Semoga tumbuh semangat baru bahwa kita mampu merawat rumah, keluarga, dan diri sendiri,
Meski dengan segala kekacauan yang selalu datang tanpa undangan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.